Shalom, Apa kabar? Shalom. luar biasa, puji Tuhan, dahsyat. Terima kasih Haleluya, waktunya. dahsyat. Ya, ini Mas Kos, Udah di ini Pak Kosim ini sudah beberapa kali melihat Tuhan, ya. Dan beberapa minggu yang lalu kembali beliau melihat Tuhan dengan mata yang terbuka, mata yang telanjang. Nah, itu sebabnya pengalaman yang supranatural ini tentunya beliau tidak ingin simpan sendiri. Beliau tidak ingin kenyang sendiri. Beliau tidak ingin kuat sendiri. Beliau tidak ingin menikmati sendiri. Tapi beliau ingin bagi share buat teman-teman. Supaya Anda yang saat ini mungkin imannya sedang merosot. Anda yang mungkin saat ini sedang lemah. Anda yang mungkin sedang bertanya-tanya siapa Tuhan yang sebenarnya. Kita akan dengarkan kesaksian beliau. Bagaimana beliau kembali melihat Tuhan secara luar biasa. Ya, oke, Mas Kosin, terima kasih Anda sudah hadir. Kebaikan Anda, jerih Anda sangat berharga di mata Tuhan ya. Dan Anda bisa sampaikan kepada kita semua, eh, mungkin diawali dulu ya, yang lalu Anda bisa ceritakan sedikit, terus kemudian bagaimana beberapa minggu yang lalu Anda bisa melihat Tuhan lagi. Ya, silakan Mas Kosim. Anda menyampaikannya secara jelas supaya teman-teman bisa diberkati dan dikuatkan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Kosim. Silakan. Shalom, Bapak Ibu semua, saudaraku dimanapun berada. Kiranya malam ini semuanya dalam keadaan sehat, sehat walafiat, kiranya selalu dalam pernyataan Tuhan. Terima kasih Bapak Yusuf, terima kasih atas waktunya memberikan saya untuk kesempatan bersaksi lagi. Ini yang kedua kali saya bersaksi di channel Bapak Yusuf. Terima kasih, sangat luar biasa pada hari ini. Saya mau kesaksian sedikit tentang kehidupan saya akhir-akhir ini. Tuhan Yesus buat saya sangat luar biasa ya di dalam kehidupan saya. Dulu saya pernah bersaksi di sini. Ini awal saya melihat Tuhan langsung secara jelas dengan kasat mata saya dengan luar biasa. Saya waktu itu benar-benar nggak nyangka ya, jujur aja saya bilang saya tuh kalau dibilang ini nggak layak ya. Kenapa saya bilang karena nggak layak? Saya bilang karena saya tuh manusia yang kotor gitu ya. Tapi ya Tuhan memanggil orang-orang itu kan bukan memanggil orang yang benar ya kan. Tuhan itu memanggil orang-orang yang berdosa. Nah, malam ini saya mau memberikan kabar baik, menyaksikan cinta kasih Tuhan karena Tuhan itu buat saya sangat luar biasa, sangat hebat. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang benar-benar ada. Karena bukan Tuhan yang ecek-ecek. Ini pengalaman supranatural saya, ya. Kayak yang kedua kali, dulu saya waktu melihat Tuhan itu di acara KKR Fair for Jakarta bersama teman saya. Saat ini pun saya masih bersahabat dengan beliau, tapi sekedar kontak-kontak, tapi nggak pernah ketemu ataupun membahas tentang keimanan. Beliau itu orangnya cuek gitu kan. Saya bersyukur ya, waktu itu saya juga nggak nyangka juga ya di acara KKR itu saya melihat Tuhan dengan sosok yang tinggi besar ya di acara itu karena buat saya itu saya juga jujur aja ya nggak layak gitu. Nah, ketika waktu itu saya melihat Tuhan itu benar-benar Tuhan menjabah saya. Itu di tahun 2013 ya akhir tahun 2013. Nah, itu saya jujur aja, saya juga nggak pantas gitu kan. Harusnya teman saya yang melihat. Nah, itu benar-benar sesuatu yang nggak ini gitu loh, apa namanya yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Nah, singkat cerita saya mau ceritakan lagi ya. Di ini yang kedua, saya sebelum itu benar-benar merasakan badan saya itu nggak pernah merasakan yang capek gitu. Waktu itu saya benar-benar pelayanan ke Surabaya sama Abi Saifuddin selama 4 hari di Surabaya. Waktu itu saya nggak pernah ngerasain sakit apapun, nggak pernah ada gejala apapun apa tuh ya. Mau sakit itu kan biasanya kan ada gejala.
meriang gitu kan. Itu benar-benar nggak ada gitu kan. Saya pulang ya dari Surabaya itu juga nggak pernah nggak ngalamin apa-apa gitu, cuma enjoy aja gitu pelayanan sama Abi. Saya bantu Abi di Surabaya di gereja GBPS Surabaya. eh, itu saya nggak pernah ngerasain capek ataupun apa gitu, nggak ada gitu, semangat aja, sukacita gitu. Malah di Surabaya itu mereka minta foto-foto gitu kan, malah mereka seneng, Bang Kosim, gitu kan, semua pada nyambut gitu lah ya. Saya bilang di sini luar biasa sukacita gitu. Nah, singkat cerita saya sama Abi selesai pelayanan, saya masih ketemu sama teman-teman Abi di sana gitu di Surabaya gitu kan ya. Saya masih ngobrol sama teman-teman yang lain, masih istilahnya masih komunikasi, ketemu gitu kan ya. Itu benar-benar buat saya itu sukacita gitu. Nah, Tuhan itu buat saya sangat baik, terlalu baik bahkan lah ya. Pertolongannya itu luar biasa. Dalam hidup saya itu benar-benar pernyataan Tuhan tuh dahsyat ya. Dalam hidup saya itu benar-benar pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Terlalu baik malah. Saya itu benar-benar nggak bisa ngungkapin kata-kata dengan kata-kata ya. Karena pertolongan Tuhan itu benar-benar real gitu. Apa yang saya minta semua Tuhan kasih. Apa yang saya doa itu semua terjawab gitu ya. Bukan istilahnya apa namanya, ada yang bilang katanya gini, di orang seberang itu doanya orang Kristen itu apa, doa orang Kristen itu surganya dunia. Salah besar ya. Buat saya itu salah besar. Menurut saya itu nggak benar gitu. Semua doa orang Kristen apa, surganya orang Kristen itu yang jelas di sana gitu ya. Di akhir nanti kita pas kita dipanggil Tuhan gitu, itu udah jelas gitu kan. Teman saya bilang ini surganya apa, surganya orang Kristen kan dunia gitu. Itu buat saya salah. Ke dunia itu hanya tempat kita singgah gitu, hanya untuk sementara gitu. Nah, saya pulang ceritanya hari Rabu sama Abi dari Surabaya ya, naik pesawat lah ya. Naik pesawat itu pulang pergi saya emang sama Abi naik pesawat. Saya bawa buku Abi ya. Saya karena saya disuruh Abi katanya kamu bantuin saya. Ya udah, saya kalau ikut Abi itu udah pasti gitu kan, jualan buku gitu. Nah, itu dari Surabaya saya pulang hari Rabu, saya masih ketemu Nur Alam ya sama anak rohani saya. Saya nggak ada gejala mau sakit gitu, nggak ada gejala mau apa-apa gitu, nggak ada yang merasakan meriang, nggak merasakan sakit gitu. Saya makan pempek di langganan saya di depan ya, di depan rumah itu kan, karena ada pempek sangat enak banget ya. Itu pempek walaupun saya orang Sunda tapi lidahnya lidah Palembang ya, lidah Sumatera gitu. Emang saya hobinya makan pempek gitu sama es campur gitu. Nah, itu saya sama Nur Alam ngobrol gitu kan ya. Saya bilang, Nur, kamu harus semangat. Saya nggak merasakan ada gejala gitu kan ya. Ini Bapak Ibu benar-benar luar biasa ya. Pertolongan Tuhan buat hidup saya sampai saat ini. Nah, saya diterpa sakit selama 13 hari. Selama 13 hari dari hari Kamis sampai hari Minggu. Saya itu kan dari hari Kamis lagi kan, seberapa tuh 8 hari ya. Terus sampai hari Senin lah ya. Saya Senin itu merana benar masih sakit, saya badan saya lemes ya. Saya jadi pengen nangis sebenarnya nih. Badan saya itu lemes banget gitu ya. Hari pertama saya mual-mual ya. Saya kan dari Surabaya itu kan di swab apa semua puji Tuhan negatif ya kan, antigen saya 2 kali negatif, PCR 1 kali negatif, puji Tuhan ya. Terus saya itu pulang ke Tangerang pun juga negatif ya. Udah gitu saya itu benar-benar hari Kamis malam Sabtu itu benar-benar dihajar sakit. Saya jujur Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku dimanapun berada gitu ya. Secara manusia, secara daging, kalau kita nggak makan nasi mati loh. Bener gak? Mati gitu loh. Ini saya bener-bener nggak makan nasi dari hari Kamis sampai hari Senin ya. Hari Senin 13 hari itu, ke malam 13 hari itu saya nggak merasa makan nasi gitu ya kan, cuma minum air putih, sama air hangat teh tawar pahit, sama saya makan apel ya. Itu tiap hari saya makan apel, setiap makan nasi muntah ya kan. Terus itu saya minum air pun muntah.
Saya selama 13 hari itu nggak mandi. Ya, rambut saya gimbal ya kan. Ini baru dicukur ini. Puji Tuhan, saya baru dicukur. Beberapa hari yang lalu saya cukur ya. Rambut saya itu keras banget ya. Saya nggak nyikat gigi ya, nggak nyikat gigi. Pokoknya badan saya kayak ini gitu loh, kasar gitu ya. Terus saya waktu sakit itu mimpi nggak enak. Ya, mimpi nggak enak. Selama sakit itu 13 hari, mimpi saya itu nggak enak. Pokoknya mimpi buruk terus. Ya emang saya nggak doa waktu saya mau tidur, nggak pernah doa. Selama sakit itu saya nggak pernah berdoa. Jadi saya pengen nangis nih Bapak Ibu. Selama saya sakit itu nggak doa. Saya pokoknya benar-benar males gitu untuk berdoa. Saya pesan untuk Bapak Ibu ya, saudara-saudara saya dimanapun berada, jangan ketika kita berdoa ketika sehat. Jangan Bapak Ibu. Ketika sakit pun harus kita berdoa. Karena apa? Doa itu menguatkan kita, doa itulah lebih intim dengan Tuhan. Doa itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Ya, karena apa? Kita tuh kalau nggak doa itu jauh dari dengan Tuhan. Benar, berasa. Saya sendiri berasa, Bapak Ibu. Selama saya sakit itu 13 hari itu benar-benar badan saya menggigil, meriang, panas dingin, tinggi, lambung saya naik, asam lambung saya naik. Saya bilang gini, Tuhan, saya jujur, saya mau mati udah 4 kali ya, sama ini 5 kali. Secara manusia, saya tuh kalau misalkan ini mau mati udah nggak 4 kali, nggak mati-mati gitu. Kenapa? Saya bilang, Tuhan ada apa? Saya bilang. Nah, kemarin lagi saya sakit itu 13 hari itu, saya bilang Tuhan lebih baik saya mati. Kenapa? Badan saya udah kurus banget, ya kan? Udah nggak mandi, ya kan? Ini masih mending ya, udah mulai gemuk karena saya udah mulai nafsu makan ya. Udah 2 minggu yang lalu saya hajar saya makan vitamin ya. Puji Tuhan, selama saya sakit itu banyak orang kirim vitamin, banyak orang kirim makanan. Saya nggak minta, beneran nggak minta. Saya bilang Tuhan, saya bilang cukupkan kebutuhan hidup saya, anak saya gitu kan ya. Nah, anak istri saya kan, istri saya, mertua saya, ipar saya kena COVID, ya positif COVID. Ya panik dong, tetangga-tetangga pun juga menjauh gitu Bapak Ibu. Saya tambah panik, tambah bingung Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Saya tambah bingung, tambah panik. Aduh Tuhan gimana? Saya bilang gimana ya Tuhan? Saya bilang kok positif. Istri saya itu nggak pernah pergi-pergi Bapak Ibu, nggak pernah pergi-pergi. Tapi puji Tuhan, anak saya luar biasa, anak saya sehat, dia kuat, lari sana sini. Istri saya, mertua saya, ipar saya yang kena positif. Mereka isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ini udah lebih 14 hari. Ini kemarin puji Tuhan dinyatakan sama dokter negatif, ya kan udah lebih 14 hari. Puji Tuhan semuanya negatif. Anak saya juga sehat. Nah, itu benar-benar Bapak Ibu sakit hati kalau dipikir-pikir ya. Corona ini membuat kita jadi panik, menjadi khawatir ya. Padahal kita jangan takut sama corona, jangan takut sama uh, virus ini. Haruslah kita takut sama Tuhan. Karena segalanya hidup kita itu ada di dalam genggaman Tuhan, dalam pegangan Tuhan gitu ya. Nah, yang saya mau ceritain lagi, ketika saya sakit itu Bapak Ibu, benar-benar, aduh, badan saya meriang, menggigil habis sampai ke ubun-ubun. Saya mau nangis. Saya menggigil Bapak Ibu. Terus mertua saya bilang gini, kamu besok tes katanya gitu. Oke, saya tes. Ya, saya tes ceritanya dalam posisi sakit. Saya tes dong. Saya sebelum tes saya doa dulu minum teh manis. Saya bilang Tuhan, tolong pas antigen saya tolong Tuhan jadikan pas negatif gitu kan. Nah, saya tes antigen, ceritanya masih posisi dalam sakit, meriang, badan saya masih merinding, masih menggigil. Saya tes antigen di klinik dekat rumah saya, nggak jauh dari rumah saya, setengah jam. Saya tes, nunggu antrian kan, antrian gitu kan di klinik. Saya doa terus Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya bilang saya Tuhan tolong jadikan pas posisi tes itu jadi negatif. Saya ngunyah permen ya karena saya selalu ngunyah permen tapi posisi ngunyah permen pun juga nggak ada rasa pahit semua gitu. Nah pas dipanggil Pak Muhammad Kosim katanya saya dipanggil kan panggil
Saya bilang, dok, kalau bisa tolong jangan dalam-dalam ya, tes antigennya itu kan dicolok tuh hidung dua, dicolokkan dua hidung. Saya bilang jangan dalam-dalam ya dok, saya bilang. Ketika saya dicolok itu terus gitu kan, saya doa Tuhan tolong. Dua kali kan dicolok terus gitu kan. Lalu dok dia bilang dalam-dalam gitu kan. Udah gitu selesai. Saya tunggu setengah jam kan ngantri. 1 jam malah. Udah gitu saya doa, saya di situ kan. Itu masih posisi sakit Bapak Ibu. Tumben-tumbenan saya bilang gitu kan ya. Saya itu deket antri, duduk juga jarak-jarak, jaga jarak gitu kan. Kok, aduh banyak yang sakit COVID gitu ya. Emang ini corona ini benar-benar menyiksa kita gitu ya. Membatasi kita juga gitu kan. Jadi kita tuh semua dibatasi ya. Eh, udah gitu dipanggil. Pak Muhammad Kosim kata dipanggil saya. Negatif Pak, puji Tuhan. Saya bilang negatif 3 kali antigen, 1 kali PCR. Puji Tuhan saya negatif. Malah keluarga saya nggak pernah kemana-mana. Istri saya nggak pernah pergi. Istilahnya positif mereka aneh gitu. Awal emang ada ipar dulu yang kena. Karena dia kan ngajar di sekolah. Saya bilang, kok aneh ya Tuhan. Saya bilang, mereka yang nggak pernah kemana-mana gitu. Saya yang pergi kemana-mana. Saya yang pergi-pergi gitu ya kan. Pelayanan keluar kota, keluar daerah gitu ya. Saya bilang, saya puji Tuhan ya. Tuhan tuh buat saya baik ya. Perlindungan Tuhan itu dahsyat buat saya pribadi. Kenapa saya bilang baik? Benar-benar Tuhan itu buat saya itu keren gitu. Dia itu melindungi saya itu dengan sempurna gitu Bapak Ibu. Saya nggak pernah meragukan cinta kasih Tuhan. Kenapa? Saya merasakan sendiri gitu loh. Nah, singkat cerita saya pulang dari tes kata si Nopi, kata adik ipar saya bilang gini, Kak Kosim tolong dikirim ya kan karena mertua tuh panik gitu. Jangan-jangan saya yang bawa virus gitu. Nah, pas dikirim sama saya sama ada ipar, saya bilang nih Vi, saya bilang Kak Kosim negatif. Puji Tuhan ya Kak kata itu. Mertua saya rada sewot gitu kan, pikir dia saya yang bawa virus gitu. Akhirnya saya bilang gini dalam hati, Tuhan tahu yang baik apa yang enggak gitu kan. Saya sih nggak menuduh keluarga saya nggak baik gitu. Cuma saya jujur lagi waktu saya nggak sakit itu saya intim dengan Tuhan. Saya nggak pernah lepas dari Tuhan sampai saat ini pun saya ketika habis sakit saya berdoa terus gitu. Nggak pernah nggak menjauh dari Tuhan gitu kan. Pengalaman pribadi saya ini gitu. Nah singkat cerita saya pulang. Badan saya masih meriang dong Bapak Ibu. Badan saya masih meriang, menggigil, habis di antigen itu saya menggigil pulang, ketiup angin mungkin lah ya. Saya mandi, mandi pun menggigil, muntah saya kan, muntah gitu. Nah, udah gitu saya nyikat muntah, makan apel saya keluar. Saya tidur, nggak doa saya. Malam-malam itu saya biasa lagi tidur, mimpi buruk. Saya bantal, udah dibalikin sana, balikin sini. Itu malam yang ke-12 saya mimpi ketemu bapak saya sama ibu saya. Kata ibu saya bilang gini sama bapak saya, Sim sini, itu diajak saya ke tempat gelap. Ya kan, diajak ke tempat gelap, itu malam ke-12. Terus kata bapak saya sama ibu saya bilang ini, Sim sini katanya. Maaf ya orang Sunda, kan saya orang Sunda. Sim kadieu katanya, Sim kadieu kata gitu. Saya bilang kemana Pak? Kata kan kemana? Bu, saya bilang kan saya manggilnya Ambu ya kalau orang Sunda itu kan. Kemana Bu? Saya bilang ke sini, katanya ke sini gitu kan. Saya lihat itu saya dibawa ke tempat gelap banget Bapak Ibu, gelap banget. Itu benar-benar gelapnya, benar-benar gelap. Saya bilang saya mau dibawa kemana gitu. Terus Terus itu ada sesosok cahaya. Katanya, kamu pulang, itu bukan tempat kamu, kata gitu kan. Suara itu bilang gini, itu sosok ya, tapi nggak kelihatan sama saya, terang banget Bapak Ibu. Dia bilang gini, kamu pulang, itu bukan tempat kamu harus pulang. Saya bilang enggak bah, saya bilang enggak bu, saya bilang ibu saya nggak mau ikut. Terus Pak saya nggak ngikut gitu kan, saya pulang aja. Terus katanya gini, Kadie katanya kesini gitu kan, kesini gitu. Saya bilang kata suara bilang gini, kata bukan suara, bentuk itu tapi nggak kelihatan, cuma terang gitu, sinar. Dia bilang kamu pulang kata gitu kan. Saya akhirnya pulang. Nah pulang saya bilang terus itu jam 2 ya Bapak Ibu, jam 2 saya bangun tidur. Nah udah gitu saya bangun. Aduh saya bilang kok saya tadi mimpi gak enak amat ya. Ya pokoknya selama 13 hari itu saya mimpi gak enak. Ya pokoknya mimpi diajak berantem lah. Mimpi ketemu macam-macam lah. Mimpi setan lah. Mimpi macam-macam pokoknya. Mimpi saya jatuh dari jurang lah. Mimpi dari jatuh dari ke laut lah. Pokoknya udah mimpi macam-macam. Mimpi saya ke gulung ombak gitu ya. Mimpi buruk terus semua. Selama 13 hari itu.
Nah, yang ke-12 mau ke-13, saya cerita ke mertua saya. Mak, saya bilang, kok saya mimpi buruk mulu ya? Saya bilang gitu kan. Terus kata mertua saya bilang gini, kamu sih banyak pikiran, katanya gitu kan. Kamu jangan banyak pikiran, Mak. Saya bilang, gimana banyak pikiran? Saya mikirin anak, mikirin istri, ya kan karena positif gitu kan ya. Udah gitu dijauhin tetangga. Nah, saya dapat teroran juga gitu kan. Udah dapat WA nggak enak gitu ya, Bapak Ibu. Udah dapat WA dari ketua lingkungan di sini. Katanya saya tuh nggak nyaman karena saya itu uh, warawiri padahal saya cuma jemuran ya kan di depan ngejemur baju ya kan emang waktu itu saya pergi saya sama teman saya karena saya kan ketemu teman gitu kan karena saya kan pikir saya negatif gitu kan ya karena nggak bukan saya yang sakit gitu. Nah udah begitu ada WA ke saya ancaman gitulah pokoknya sebodoh saya nggak takut gitulah emang ada rada saklek gitu. Saya bilang gini, ini orang kok begini amat kata-katanya kasar amat gitu. Saya bilang, Bu, saya kan mengasal urusan kerjaan gitu kan. Akhirnya mertua saya marah-marah juga gitu. Kamu kok pergi-pergi kata gitu kan. Saya diam, saya kan gak banyak cerita gitu kan. Saya bilang, padahal saya mau ngurusin kerjaan gitu. Nah, itu saya cerita ke mertua saya bilang gini, saya bilang, Mak, saya mimpi kok nggak enak mulu ya. Kata mertua bilang gini, kamu sih banyak pikiran. Katanya, udah makanya jangan banyak pikiran. Saya bilang, manusiawi dong banyak pikiran. Nah, udah gitu saya kan nggak makan Bapak Ibu. Ya, nggak makan selama 13 hari itu jujur saya nggak makan nasi, nggak keasupan makanan apa-apa, cuma permen, air putih, air anget ya, sama apel. Lapar-lapar, tapi aneh saya bilang, kata mertua, kamu makan tuh biar sehat katanya. Kamu tuh nggak mau makan katanya. Kamu mah sakit jangan dimanja. Saya itu jujur Bapak Ibu, kalau udah lambung saya naik ya, saya nggak mau makan. Karena apa? Dari dulu saya kalau sakit tuh susah untuk makan. Nah, terus orang tuh kalau sakit di ini jangan dimanja katanya. Gimana nggak dimanja? Saya kan nggak mau makan gitu kan. Mulut pun pahit, nggak rasa gitu. Nah, malam itu saya bilang ingat anak istri saya bilang kan anak istri saya gimana Tuhan saya bilang gitu kan saya doa saya bilang itu tumben itu saya bilang kepikiran anak ya kan ngeliat anak saya lagi lucu-lucunya ya kan mana ganteng gitu kan anak saya bilang aduh saya bilang mana ganteng saya ngeliatin anak lu dek saya bilang kamu sehat ya dek gitu kan. Nah, udah gitu malam ke-13 mimpi saya ditarik tangan panjang, saya bilang eh, saya di mimpi ditarik tangan panjang nggak tahu siapa itu gelap banget gitu kan saya bilang saya bilang aduh Tuhan saya bilang apa ini saya mimpi dicekek gitu kan ya mimpi dicekek gitu udah ini saya bilang kok mimpi nggak enak saya bangun meriangkan menggigil minum udah ke dokter 2 kali obat lambung nggak mempan semua obat-obat nggak yang manjur pokoknya Bapak Ibu nggak manjur semua obat-obat itu nggak mempan semua. Saya bilang, udahlah malam ini saya lepas obat. Saya bilang, udah malam ini saya nggak mau minum obat. Saya bilang gitu kan. Saya malam ini nggak mau minum obat. Saya malam ini nggak mau minum apa-apa. Saya bilang, saya lepasin. Saya bilang, saya malam itu jam 2, saya jam 12 bangun. Karena udah mikirin, udah nggak enak. Badan saya meriang, menggigil ya kan. Panasnya tinggi gitu kan. Mungkin panas itu 39, 39, 38. Wah saya bilang jangan-jangan saya demam berdarah gitu kan ya jangan-jangan saya ini gitu kan tapi ya udahlah saya bilang kalau mau mati-mati saya bilang saya tonjok tembok dong tonjok tembok ya Bapak Ibu saya tonjok tembok tonjok pintu tonjok lantai saya bilang gini Tuhan lebih baik saya mati saya marah dong saya tonjok pintu tonjok tembok ya kan tonjok lantai saya tonjok jebret gitu kan bedak gitu kan terus saya bilang gini kalau begini saya lebih baik mati. Terus Tuhan, buat apa saya hidup? Saya bilang gitu kan. Buat apa saya hidup? Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, buat apa saya hidup? Saya bilang gitu kan. Saya nangis. Kami tutup nih. Saya saya nangis ceritanya Bapak Ibu. Saya tonjok pintu, saya tonjok keramik,
Saya saya pokoknya udah nggak kuat, bener-bener sangat sakit banget ya, lambung itu bener-bener menyiksa. Apalagi situasi zaman corona gini gitu. Zaman corona gini kan bikin bikin takut ya kan, bikin saya panik gitu. Terus saya saya nggak kuat, pokoknya nggak tahan gitu. Saya bilang Tuhan lebih baik saya mati, lebih baik saya nggak mau hidup, saya bilang gitu kan. Kenapa saya di sakit ini lama banget gitu kan. Pokoknya buat saya itu nyiksa gitu. Saya bilang tiba-tiba saya nyalain lampu, saya nyalain lampu, saya udah nggak kuat. Saya udah nggak kuat, saya udah lemes, kaki udah nggak gerak. Saya bilang gini, Tuhan saya udah nggak sanggup, saya udah nggak kuat, kaki saya lemes banget. Saya bilang gini, saya udah nggak sanggup Tuhan. Terus saya bilang gini, lebih baik saya mati, saya bilang gitu kan. Tuhan datang, dia ya menampakkan diri ke saya. Enggak seperti yang seperti dulu, ya. Kalau dulu kan tinggi, ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan tinggi, kalau ini enggak tinggi. Dia pikul salib, ya dari arah sini kulkas saya, dari arah kulkas dia pikul salib, ya berdarah. Dia menyucurkan darah. Saya lihat dia dicambuk, dia ngeluarin keluar daging ya, keluar daging. Pokoknya darahnya itu berceceran Bapak Ibu. Saya lihat jelas ya di samping saya ini, saya duduk begini, saya duduk begini, saya bilang gini, dia lewat ke sini gitu kan ya, lewat ke sini terus lewat gitu kan. Saya nggak bisa ngomong sebenarnya ini. Ini udah terlalu baik buat saya. Tuhan pikul manggul salib ya gede banget. Tapi Tuhan itu nggak tinggi. Itu setinggi anak umur 6 tahun ya. Setinggi anak umur 6 tahun gitu kan. Kalau dulu saya lagi KKR kan tinggi ya. 3 meteran ya tinggi itu kan pakai mahkota duri gitu. Kalau ini kan nggak pakai, kalau ini pakai mahkota duri, kalau itu nggak pakai ini gitu kan. Eh, pakai kerajaan itu. Kalau ini enggak gitu. Dia itu Tuhan jalan di depan saya gitu, jalan gitu merangkak gitu dia. Itu bener-bener orang orang yang nyamuk dia itu bener-bener ngelihat saya jelas gitu ya di depan saya itu. Di depan saya ngelihat jelas. Jangan ditutup, jangan ditutup. Mami jangan ditutup sinyal supaya ada. Jangan ditutup. Terus saya bilang gini, kok itu benar-benar Tuhan Yesus gitu ya. Isi saya di dalam dong, isi saya di dalam. Tidur kan kita pisah karena kan isolasi mandiri, saya di luar gitu. Ya, terus saya bilang gini, kok Tuhan itu benar-benar jelas banget, jelas nggak, saya benar-benar nggak kepikiran gitu ya kalau itu Tuhan gitu. Dia pikul salib, ya kan, nikul gitu, terus dicambuk, didorong, diinjak gitu di depan saya itu. Saya duduk di Tuhan, apa itu benar saya Tuhan? Saya bilang. Terus saya nangis dong. Dia ngelihat saya, ngelihat ke saya, ya jelas banget Bapak Ibu, jelas banget. Dia lihat, lihat anakku Kosim, lihat anakku Kosim. Sakitmu tidak seberapa yang aku rasakan. Sakitmu yang seperti sakitmu tidak seperti yang aku rasakan. Lihat, aku dicambuk, aku diinjek, aku ditendang, kata gitu kan. Terus
lihat, kata gitu. Saya lihat dengan jelas, dia dicambuk, terus dagingnya ya, kulitnya ngelupas semua di depan saya itu. Terus terus diberdiriin, dipakein mahkota duri ya kan. Terus Tuhan bilang gini, lihat apa yang aku rasakan tidak seperti yang engkau rasakan. Lihat, kata gitu. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Terus Tuhan bilang gini ke saya, bicara loh, langsung ini loh, ini benar-benar sangat audible sekali, Bapak Ibu. Audible, kenceng. Tuhan bilang gini ke saya, lihat apa yang kamu rasakan tidak seperti engkau rasakan. Sakitku ini melebihi sakit yang engkau alami. Ya kan? Karena apa? Di dalam Korintus, di 1 Korintus ayat 10 itu kan, saya itu benar-benar ngerasain gitu. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa, ya kan? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu gitu kan. Pada waktu kamu dicobai, ia tidak memberikan kepadamu jalan menjadi jalan keluar sehingga ia kamu dapat menanggungnya gitu. Nah, waktu Tuhan bilang gini ke saya, kamu engkau engkau tidak pernah berdoa selama 13 hari. Engkau enggak pernah membaca firman 13 hari. Engkau enggak pernah memuji aku selama 13 hari. Jujur, aku tersentak. Aku kaget ketika Tuhan bicara kepada aku seperti itu. Ketika Tuhan bicara kepada aku seperti itu, Bapak Ibu, aku nangis. Aku minta ampun Tuhan, malam ini aku bertobat. Malam ini aku bertobat. Aku bilang, malam ini aku tidak akan meninggalkan engkau lagi, tidak akan menjauh dari engkau. Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita sakit jauh dari Tuhan. Jangan sampai ketika kita sakit nggak berdoa. Jangan Bapak Ibu, ini yang aku alamin ini benar-benar. Aku ngalamin seperti itu benar-benar. Terus Tuhan bilang gini, engkau menjauh dari aku selama 13 hari. Sekarang kamu bangun. Itu aku dijamah, tangan aku dipegang sama Tuhan, ya. Aku dipegang, bangunlah anakku Kosim. Bangunlah anakku Kosim 3 kali. Bangunlah anakku Kosim. Engkau sudah sembuh. Engkau sudah tidak sakit lagi. Saya bangun, ya. Padahal kaki saya lemes, ya. Perut saya kosong. Perut saya kosong, berasa lapar, tapi saya nggak berasa lapar. Saya bangun, kaki saya gerakin, benar-benar itu kaki saya gerak, jadi bangun, saya berdiri, saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau telah menyembuhkanku. Engkau adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Engkau adalah Tuhan benar yang nyata. Tuhan yang benar-benar hidup. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bilang, Tuhan. Saya bilang, dari sekarang saya tidak akan meninggalkan Engkau. Dari sekarang saya akan bertobat. Saya bilang, Tuhan. Dari situ saya berdoa. Dari situ saya mulai merenungkan firman Bapak Ibu. Di situ saya benar-benar jauh, waktu 13 hari itu saya jauh banget dari Tuhan. Benar-benar saya mengalami seperti itu. Puji Tuhan, saya di situ sembuh, ya kan? Saya disembuhkan Tuhan tanpa obat. Saya bilang, mulai saat ini obat dari dokter saya buang, ya kan? Nah, di situ saya mulai merasakan badan saya enak, mulai saya mandi juga mulai merasakan enak, tidur pun saya pules ya Bapak Ibu, tidur saya mulai enak, tidur pun juga nggak pernah diganggu lagi, nggak pernah mimpi-mimpi lagi gitu Bapak Ibu. Dan saya di situ, Tuhan terima kasih atas kasih karuniamu Tuhan, aku hidup sampai hari ini tuh karena Engkau Tuhan. Nah, ketika waktu uh, ketika waktu itu Bapak Ibu ya, saya ada pujian, saya benar-benar saya pujian itu menguatkan saya Bapak Ibu. Itu luar biasa, pujian itu judulnya Tak Berhenti Percaya ya Bapak Ibu. Yang nyanyi itu anak kecil Gracia ya, yang kalau nggak salah. Saya baca itu, saya benar-benar ketika saya memuji Tuhan, saya tiba-tiba ada WA ke saya, nggak tahu siapa, nggak ada nomornya. Dia WA begini ke saya, kamu harus memuji nama Tuhan ini. Ku tak akan pernah menyerah.
sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku tak akan berhenti percaya. Ku tak akan berhenti percaya. Ku tak akan berhenti percaya. Saya merinding, saya menangis dengan pujian ini Bapak Ibu. Itu yang nyanyi orang Batak yang dewasa. Saya nangis sampai saat ini saya selalu memuji nama Tuhan dengan lagu pujian itu. Ku takkan menyerah sampai kulihat kau bekerja. Saya bilang karena apa? Ku percaya ya kan mujizat kan nyata. Karena apa? Tuhan itu benar-benar jelas. Tuhan itu memberikan mujizat itu nyata. Tuhan kita itu dokter dari segala dokter. Tuhan itu luar biasa buat saya dalam kehidupan saya. Saya benar-benar dijaga ya waktu sakit. Waktu sakit saya jadi sembuh ya. Terus istri saya juga sembuh sekarang puji Tuhan, mertua saya juga sembuh, ipar saya sembuh, anak saya juga sehat ya kan, puji Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih penyertaan perlindunganmu sempurna buat kehidupan saya. Karena apa tuh Bapak Ibu? Ini jangan sampai Bapak Ibu goyah iman kita yang Kristen ya, yang percaya Tuhan Yesus jangan sampai menjual iman, jangan sampai iman kita goyang buat saya sekali Yesus tetap Yesus karena Yesus itu benar-benar Tuhan yang real, Tuhan yang benar-benar hidup, Tuhan yang nyata ya, bukan Tuhan yang nggak dibuat-buat yang kata orang Kristen itu orang Islam, maaf orang seberang bilang kan katanya orang Kristen itu Tuhannya patung tiga, itu salah. Karena Tuhan kita itu Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang jelas, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar ada, Tuhan yang benar-benar memberikan kita kemenangan. Saya benar-benar merasakan semua itu. 2 kali Tuhan datang ke saya. 2 kali. Kalau nggak seperti ini, saya puji Tuhan ya. Selama sakit itu banyak berkat. Obat-obatan Tuhan kirim dari orang-orang. Teman-teman saya dikirim. Saya nggak minta, tolong. Saya nggak cerita ke teman-teman saya sakit. Cuma ada di Facebook. Saya bilang gini. Tiba-tiba ya waktu itu, Bapak-bapak, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya waktu pas habis sembuh, dapat berapa hari, kamu harus tulis di Facebook. Saya tulis di Facebook. Roh Kudus bilang gini, kamu tulis di Facebook, beritakan kesaksian kamu, gitu kan. Saya bilang, ya Tuhan, saya menulis kesaksian ini. Ya puji Tuhan, banyak yang diberkati dengan kesaksian saya di Facebook itu. Saya bersyukur ya, banyak orang sampai, oh kamu sakit ya, puji Tuhan. Orang, saya minta alamat kamu, saya mau kirim obat, puji Tuhan. Ya, saya banyak dikirim makanan, paket banyak dari mana, puji Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu sumber berkat buat saya. Sampai saya semangat, saya bangkit. Cuma ya istri saya waktu positif itu saya panik gitu kan ya. Nah, saya doa terus, saya selama habis sakit itu saya doa terus, saya nggak pernah berhenti berdoa, nggak pernah berhenti saya membaca firman. Baca firman hari itu saya bisa mencapai 19 pasal Bapak Ibu. Hari itu 19 pasal, bayangin. Saking semangat saya udah sehat. Karena firman Tuhan itu benar-benar menghidupkan saya. Ya, benar-benar firman Tuhan itu menguatkan saya, memberi semangat buat saya Bapak Ibu. Dahsyat. Firman Tuhan itu adalah yang memberikan saya kekuatan. Di dalam firman itu ada mujizat, ada kesembuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan ini memberikan saya kemenangan. Saya bilang sama istri, coba rajin banyak berdoa. Jangan nonton sinetron. Saya paling gak suka nonton sinetron. Paling benci saya sama sinetron. Saya bilang, tolong baca firman. Banyak berdoa. Makanya saya bilang, kita harus jadi Kristen roh, jangan jadi Kristen daging. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan. Saya jujur, mau mati 4 kali. Yang kelima sama ini. Kalau dipikir-pikir mau secara logika loh Bapak Ibu ya. Pakai logika lah ya. Nggak makan nasi mati loh. Lemes. Kalau orang nggak makan nasi kan pasti lapar. Saya enggak. Malah saya minum air selama 13 hari. Makan apel 1 biji. Dari pagi sampai malam sampai besok lagi baru makan lagi. Saya nggak mati. Coba kalau misalnya kita dipikir pakai logika, mati gitu loh. Tuhan baik buat saya. Makanya saya bilang Tuhan Yesus baik. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Kasihnya selalu baru setiap hari. Makanya kasihnya melimpah setiap hari. Jangan ragu dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jangan ragu dengan tentang iman kita kepada Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Saya bersyukur malam ini saya diberi kesempatan dari Pak Yusuf dan Pak Ray. Saya itu benar gak layak. Saya gak pantas di hadapan Tuhan.
Mulai sekarang saya lebih giat, lebih intim dengan Tuhan. Semangat saya dalam menginjil. Puji Tuhan, saya habis sembuh, dapat jiwa satu, orang Jawa, perempuan. Ini kalau nggak PPKM, saya mau ketemu. Puji Tuhan. Dia bilang, Pak, saya mau dibaptis. Saya semakin semangat lagi, semakin giat lagi menginjil. Celakalah orang yang tidak memberitakan kabar baik. Bukan harta yang Tuhan tanya. Bukan berapa harta kamu, berapa uang kamu, bukan Bapak Ibu saudara-saudara. Berapa jiwa yang kamu menangkan? Makanya kita jadi anak Tuhan harus mencari jiwa, mencari jiwa. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kesaksian saya, kiranya menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Eh, Tolong pesan saya, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan ketika sakit tidak pernah tidak berdoa. Tetap ketika sakit kita harus berdoa, ketika sehat pun kita berdoa. Karena dalam situasi seperti ini kita harus mengandalkan Tuhan, harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut dengan virus corona, jangan takut dengan situasi yang tidak menentu ini, jangan takut dengan situasi pandemi, jangan takut dengan ancaman-ancaman. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah hidup kita ini berserah pada Tuhan. Terima kasih Bapak Yusuf atas kesaksiannya, atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali dikuatkan atas apa yang telah Tuhan kerjakan kepada Bapak Kosim, di mana dia mengalami satu serangan dari kuasa kegelapan sehingga selama 13 hari Bapak Kosim ini tidak bisa makan. Dia hanya bisa minum air putih dan dibantu dengan makan apel. Secara manusia ini adalah sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan, apalagi kalau dilihat dari ciri-ciri kelihatannya Bapak Kosim ini terpapar COVID, ya. Itu sebabnya mertuanya mendesak untuk dia tes antigen. Tapi kita melihat bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang yang selalu ada jalan keluar. Orang yang selalu mendapatkan keluputan, seperti yang ditulis di dalam Mazmur 91. Engkau tidak usah takut dengan wabah yang mengamuk di waktu petang, siang, dan malam. Ya. Engkau tidak perlu takut dengan serangan-serangan panah atau apapun, karena Tuhan itu sangat baik. Ya. Dan Tuhan tunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang bisa dipercaya. Tuhan sudah memilih Mas Kosim ini dari 2014 lalu, 2013, bagaimana Tuhan menampakkan diri secara nyata, dan kemudian di tengah-tengah penderitaan, kadang-kadang manusia menjadi bertanya-tanya, menjadi ragu imannya di saat ada penyakit, di saat ada penderitaan. Tapi di sini kita melihat, teman-teman, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang baik, sehingga saat itu Tuhan datang dan menyatakan dirinya, dan mengatakan bahwa penderitaanmu itu belum seberapa. Aku jauh lebih menderita dari itu. Dan apa yang terjadi, Pak Kosim ini disembuhkan oleh Tuhan. Dan sejak saat itu dia kembali bisa makan dan dia sehat. Dan inti daripada kesaksian yang disampaikan oleh Pak Kosim, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata. Dia terus setia, dia terus hadir, dia terus menyatakan dirinya. Dia mendampingi kita. Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan pesan dari Pak Kosim, bahwa jikalau Anda mengikut Tuhan, teruslah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan hidup itu menjadi gampang bergeser
daripada rancangan Tuhan. Dan itu dialami oleh Pak Kosim, di mana waktu dia sakit, dia sepertinya tidak punya waktu untuk berdoa. Karena dia lebih fokus dengan penyakit yang dia alami. Tetapi Tuhan Yesus tunjukkan kebaikannya, dan Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Anda yang belum mengenal Tuhan, mari buka hatimu, percaya kepada Tuhan Yesus. Anda yang sedang mencari kebenaran, Anda yang sedang bertanya-tanya tentang kematian, tentang kehidupan kekal, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata.